Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa barakati ulumihi wa bihi darini amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat wassalam ala Rasulillah. Para jamaah, para bapak, para orang tua, para saudara hadirin pada malam ini, seperti biasa kita hadir melanjutkan pengajian rutinan kita. Masih kita membahas tentang rukun iman dari kitab Irsyadul Anam. Kita malam ini insyaallah masuk kepada rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul. Bagaimana iman kepada Rasul-Rasul Allah, ya. Yang pertama udah kita pelajarin iman kepada Allah, bagaimana. Yang kedua iman kepada kitab-kitab Allah, kepada para malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat sekarang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Di sini iman kepada Rasul-Rasul Allah nomor berapa tuh? Nah, iman kepada Rasul. Pertama iman kepada Allah. Kedua iman kepada para malaikat. Ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sama malaikat urutannya duluan mana tuh? Malaikat. Apakah Rasul dan malaikat muliaan malaikat gitu? Pertanyaannya, paham gak tuh? Kesannya dari urutan rukun iman kayaknya malaikat lebih mulia dari para rasul. Karena malaikat ada di nomor berapa? Nomor 2, sedangkan rasul ada di nomor 4. Ya, ada di nomor 4. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak begitu. Ya, akidah kita paling mulianya hamba Allah yaitu para rasul. Tuh. Para rasul. Jadi para rasul lebih mulia daripada para malaikat. Paham enggak tuh? Para rasul Allah lebih mulia daripada para malaikat. Adapun kenapa malaikat duluan? Kenapa malaikat duluan? Itu urutan secara tartib. Karena Nabi dapat syariat, para rasul mendapat syariat dari Allah melalui proses. Prosesnya bagaimana prosesnya? Pertama lewat siapa dulu? Lewat malaikat. Malaikat yang dibawa apa tuh? Yang dibawa malaikat apa? Wahyu. Wahyu kenapa wahyu? Kitab-kitab Allah. Terus wahyu kitab-kitab Allah disampaikan kepada siapa? Kepada para rasul. Yang disampaikan isinya apa? Di antaranya yang nomor 6, imanan kepada apa? Hari akhir, hari kiamat, dan juga percaya pada takdir, qada dan takdir ketentuan Allah. Jadi paham itu? Jadi urutan itu bukan menandakan bahwa malaikat lebih afdol daripada rasul. Urutan itu cuman urutan apa tadi? Urutan tartib tuh, tartib yang tadi ya. Tertib penyampaian risalah syariat agama dari Allah sampai ke rasul, tartibnya seperti itu. Paham ya? Jadi kalau dibilang rasul sama malaikat muliaan mana? Muliaan rasul. Ada rasul, ada nabi. Ada rasul, ada nabi. Kalau rasul dia dapat syariat, diperintahkan menyampaikan gitu. Dapat diperintahkan perintah dakwah. Kalau rasul, kalau nabi enggak. Dan syarat menjadi rasul itu diantaranya udah pasti nabi. Nabi rasul udah pasti nabi. Tapi nabi belum tentu rasul gitu. Yang syaratnya menjadi rasul, dia terlebih dahulu harus nabi. Nabi baru jadi rasul.
Terus bagaimana keimanan kita kepada Rasul tadi, diantaranya tadi nomor satu tadi tuh, bahwa Rasul Allah lebih mulia dari para malaikat tuh, nomor satu tuh ya. Iman kita kepada Rasul diantaranya apa tuh? Kita yakinin bahwa kita yang akil, yang mempunyai akal, kita yang udah balik, ini udah pada balik belum nih? Udah balik, yang umur ada 15 tahun lebih, kita yakinin, kita tanamkan di sanubari kita bahwa apa? Bahwa Rasul itu lebih afdol daripada para malaikat. Satu tuh ya. Rasul ada banyak, dan juga seperti malaikat ada banyak, enggak ada yang tahu jumlahnya illallah, kecuali Allah. Begitu juga para rasul, banyak, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Para rasul dan para nabi, rasul dan nabi, yang banyak nabi nih, nabi dan rasul jumlahnya banyak. Tidak ada yang tahu jumlahnya itu kecuali Allah. Cuman kan namanya manusia nggak mau penasaran. Dikatakan banyak berapa sih? Masih nanya aja sama ulama. Dikatakan banyak berapa? Ulama disuruh mikir. Akhirnya ulama neliti itu. Banyaknya berapa nih? Dicari riwayat-riwayat, ketemulah ulama mengatakan nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000, sama seperti jumlah sahabat ya. 124.000 itu nabi dan rasul. Nah, dari situ masih penasaran, yang jadi rasul berapa itu dari 124.000? Dicari lagi ulama, sama ulama dicari lagi riwayat-riwayat. Rasul ada ya riwayat yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 313 rasul tuh. Banyak gak tuh? Jadi tadi nabi dan rasul jumlahnya berapa? 124.000 tuh. Dibagi lagi rasulnya ada berapa? Rasulnya ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 313. Tapi secara akidah cukup kita tanamkan keyakinan kita tanamkan, ditancap di hati sanubari kita bahwa rasul itu jumlahnya banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Adapun itu pendapat ulama. Pendapat ulama ada yang mengira-ngira mengatakan tadi jumlah nabi dan rasul 124.000 dan jumlah rasul 315, dan juga ada yang mengatakan 313. Ya. Paling mulianya disaring lagi tuh. Dari 124.000 yang paling mulianya berapa tadi rasul? 315 atau 313. Disaring lagi. Dari situ yang paling mulia 25. Tuh, yang 25 nabi dan rasul tuh. Dari 25 disaring lagi yang paling afdol dari mereka adalah ulul azmi. Azmi itu artinya yang punya kesabaran yang besar, lebih kesabarannya dia tinggi, hebat gitu. Ulul azmi yang punya kesabaran yang besar. Jadi paling afdolnya rasul dari 124.000 disaring yang paling mulia berapa tadi? 315. Disaring lagi 25. Disaring lagi dari 25 yang paling mulia berapa? 5 siapa itu? 5 urutannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus siapa lagi? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud alaihimus salatu wassalam. Ya. Dari 5 itu disaring lagi yang paling afdol siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dikatakan nabi kita adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Tuh. Pemimpin para nabi dan para rasul. Ya. Itu keyakinan kita. Jadi
di antara keyakinan iman kepada Rasul adalah apa? Kita yakini bahwa Rasul dan para Nabi itu jumlahnya banyak. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Adapun tadi itu pendapat ulama. Makanya terjadi khilaf. Ada yang mengatakan 124.000. Tapi secara garis besar kita garisin apa tadi? Keyakinan kita cukup dengan apa tadi? Bahwa Rasul dan Nabi itu banyak jumlahnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan juga kita harus ketahui bahwa dari sekian banyak yang paling afdol adalah 25 yang menjadi Rasul dan Nabi. Nabi dan Rasul. Dari 25 itu ada terpilih lagi yang 5, yaitu yang tadi kita sebutin, ya. Itu diantara iman kepada Nabi dan Rasul. Dan juga harus kita yakinin iman kepada Nabi dan Rasul bahwa Nabi dan Rasul itu tidak pernah melakukan sesuatu yang haram apalagi yang makruh. Tuh. Keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah bahwa Nabi dan Rasul dari kecil sampai wafatnya tidak pernah melakukan perkara yang haram ataupun yang makruh, tidak pernah melakukan maksiat. Tuh. Itu iman kita kepada Nabi dan Rasul. Timbul pertanyaan, katanya tadi para Nabi dan Rasul tidak pernah melakukan apa? Pekerjaan haram dan pekerjaan makruh. Buktinya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing berdiri. Pernah ngeriwayat? Kita dengar riwayat Nabi kencing berdiri. Pernah nggak? Ada riwayat Nabi kencing berdiri. Kencing berdiri apa hukumnya? Makruh. Tapi Nabi kerjain apakah makruh? Nah, kan tadi keyakinan kita bahwa kita harus tanamkan di sanubari kita bahwa para nabi dan rasul tidak pernah melakukan perbuatan yang haram apalagi makruh dari kecil sampai wafatnya. Tapi ada riwayat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kencing berdiri. Apakah Nabi mengerjakan perkara makruh? Bukan. Nabi mengerjakan itu libayani tasyri' atau litasyri' untuk menjelaskan syariat Islam. Syariat apa? Syariat bahwa kencing berdiri hukumnya tidak haram, hanya sekedar makruh. Jadi Nabi ngelakuin sekali doang itu. Sekali buat apa? Menjelaskan kepada umat bahwa kencing berdiri itu hukumnya tidak haram, cuman makruh. Berarti buat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kencing berdiri hukumnya apa tuh? Wajib. Untuk apa dia? Untuk menjelaskan kepada umat. Tuh. Kalau Nabi nggak contohin, repot urusannya kita. Kita pernah nggak diantara kita ada yang kencing berdiri? Pernah kan? Dosa dong kita kalau begitu. Nah, atau nanti kalau kita lagi sakit nih, seandainya Nabi nggak kerjain itu kencing berdiri, kita lagi sakit nggak boleh kencing berdiri, repot nggak ujung-ujungnya? Repot. Jadi Nabi kencing berdiri bukan mengerjakan yang makruh, tapi apa tujuannya? Untuk menjelaskan syariat. Paham nggak itu ya? Di antara iman kepada Rasul begitu tuh. Kita yakinin bahwa Nabi dan Rasul dari kecil sampai wafatnya tidak pernah mengerjakan pekerjaan haram apalagi pekerjaan makruh. Timbul lagi pertanyaan lagi. Lah Nabi Adam makan buah khuldi bagaimana itu? Pernah dengar kan? Pernah nggak dengar cerita tuh kisah Nabi Adam makan buah apa tuh? Khuldi. Apakah Nabi Adam mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang haram? Tuh. Sedangkan tadi akidah kita bagaimana? Keyakinan kita tanamkan di sanubari kita bahwa para nabi dan para rasul dari sejak lahir, sejak kecil sampai wafatnya tidak pernah melakukan perkara haram dan perkara dosa. Bagaimana Nabi Adam makan buah khuldi? Nah, ada lagi. Di Al-Quran sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad ahidna ila Adam min qablu panasi. Dan sungguh kami telah berpesan kepada Nabi Adam min qablu, sebelum dia memakan buah itu panasi. Kemudian dia lupa.
Orang lupa kira-kira kita salahin nggak? Orang lupa kira-kira disalahin nggak? Orang lupa. Jadi Nabi Adam makan buah apa tadi? Buah khuldi bukan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, bukan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, tapi apa? Fanasi karena lupa. Ada lagi ulama yang mengatakan itu masuk ke bab perkara yang jelek, min sayyiatil abror, perkara yang jelek dilakukan orang yang sudah mempunyai kedudukan tinggi, tapi bagus buat orang yang kedudukannya belum tinggi. Contoh saya kasih tahu. Ini Ustadz Dadang nih, udah jadi imam di masjid. Kira-kira kalau pakai kaos oblong di jalanan kelihatannya pantas nggak? Pantas nggak tuh? Nggak pantas. Udah jadi imam di masjid. Ya, paling nggak rapi dikit dah, biar pakai kaos rapian dikit gitu ya. Tapi kalau kita nih pakai kaos pantas-pantas aja nggak? Pantas aja. Pantas aja kalau kita mah, kalau kita orang biasa tuh. Presiden lah, yang sadadang yang presiden nih misalnya nih. Presiden pakai kaos, pakai celana jeans. Kira-kira dilihatnya pantas nggak? Nggak pantas. Ya, presiden pakai kaos, pakai celana pendek di bawah dengkul. Presiden pakai kaos, pakai celana gantung gitu di bawah dengkul, celana pendek. Pantas nggak dia keliling-keliling begitu? Nggak pantas. Jadi Nabi Adam lupa itu perkara yang biasa dilakuin oleh kaum biasa. Kaum apa? Buat kalangan yang orang-orang baik, ya nggak apa-apa gitu. Tapi buat sekelas Nabi dianggapnya perkara jelek gitu. Bagus buat orang biasa, tapi jelek buat orang yang udah punya kedudukan tinggi. Paham nggak itu? Lupa buat Nabi Adam dianggap perkara buruk. Kenapa? Karena Nabi Adam pangkatnya udah tinggi, Nabi dan Rasul gitu. Kayak tadi, presiden pangkatnya udah tinggi, pakai kaos, pakai celana pendek, pantas nggak? Jelek nggak? Jelek gitu. Masuk nggak itu? Paham ya? Ini Nabi Adam lupa itu jelek, karena Nabi Adam pangkatnya udah tinggi, tapi bukan suatu kesalahan. Kita bilang udah imam, ini kayak saya nih, udah dipanggil ustadz, saya masih sering pakai kaos keliling, pakai celana pendek gitu ya. Kira-kira bagaimana tuh? Kan nggak pantas dilihatnya gitu. Iya, tapi kalau ini Bang Nata kira-kira keliling begitu, ya nggak apa-apa dia gitu. Iya, jadi Nabi Adam lupa itu jadi perkara apa? Perkara jelek buat dia, karena dia udah punya makom kedudukan tinggi. Itu yang dikatakan sayyatul abror, buruk menurut orang-orang abror, orang-orang yang udah tinggi pangkatnya di sisi Allah, tapi hasanatul muqarrabin, tapi dia bagus untuk orang-orang yang baik, yang dekat juga kepada Allah, tapi levelnya masih di bawah gitu, muqarrabin. Ya, itu ke situ. Nah, kita harus yakin itu bahwa para nabi rasul tidak pernah melakukan apa? Perbuatan haram, apalagi makruh. Jangankan haram gitu ya, makruh aja nggak pernah gitu. Makanya dikatakan kalau para nabi dan rasul apa itu namanya, istilahnya maksum. Jangankan nabi, wali aja wali. Kalau wali bahasanya lain. Kalau wali mahfuz. Mahfuz apa mahfuz? Yang dipelihara oleh Allah. Wali nggak pernah melakukan haram dan melakukan perbuatan makruh. Itu wali itu. Wali cuma istilahnya beda. Kalau wali apa tadi? Mahfuz. Wali mahfuz, dipelihara dari perbuatan haram dan makruh. Tapi kalau para nabi dan rasul dia apa? Maksum. Ada suatu ketika wali Allah dia lupa minum pakai tangan kiri. Minum tangan kiri hukumnya apa tuh? Minum tangan kiri hukumnya makruh. Wali nih, wali minum pakai tangan kiri. Dia lupa karena apa tadi? Karena lupa. Nangis dia gaeng nangis aja. Nangis sedih, gaeng aja dia. Kata orang di sekitarnya, ya Syekh, kenapa ini? Ente nangis kenapa? Ada yang meninggal. Nangis gitu ya, nanyain, ada yang meninggal atau ente kena musibah gitu. Kamu kena musibah atau ada yang meninggal? Nanya begitu. Enggak. Saya lagi tadi lupa. Lupa apa tuh? Minum pakai tangan kiri. Kita pernah nggak ngerjain yang makruh nangis?
Pernah nggak tuh? Wali Allah ngerjain yang makruh sampai nangis-nangis. Karena apa? Lupa. Dia panggil pembantunya. Pembantu, sini. Itu di gudang ada beras, ada berapa beras? Ada banyak, ada 8 ton. Kasih semua orang kampung yang susah-susah. Saya buat nebus kesalahan saya tadi. Paham tuh? 8 ton dikasih tuh. Buat nebus apa tadi? Kesalahannya apa? Minum tangan kiri. Nah itu sunnah buat kita tuh. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tambal dengan kebaikan tuh. Ya. Kita kalau kita ganti udah berapa kita ngerjain makro tuh. Ya. Buat gara-gara minum tangan kiri 8 ton ditebus. Berasnya dikasih tuh 8 ton yang ada di gudangnya, kasih semua orang fakir, serahin semua fakir miskin, kasih buat tebus kesalahan saya gara-gara saya minum air dengan tangan kiri tuh ya. Di jam berapa? Wallahu alam bishawab. Nanti kita lanjutin lagi.